Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ikhwanan dan muslimin yang dimuliakan Allah, pada kesempatan kali ini kita akan mereaksi penjelasan dari Heri Pras kenapa ketika dia klarifikasi atau dipanggil oleh alumni salah satu pondok pesantren, dia kok datang sendirian, tidak membawa aparat, tidak membawa teman atau yang lainnya. Ternyata kalau kita lihat ungkapan atau penjelasan dari Heri Pras itu sebenarnya dia itu maksudnya baik, atau bahasanya dia adalah beretikat baik. Oleh karena itu maka dia tidak membawa teman siapapun atau dari kalangan siapapun. Dia datang sendiri karena dia bertujuan atau beretikat baik. Dia berkeyakinan bahwasanya nanti para teman-teman atau alumni, ya bahasanya seperti itu, atau yang santri itu akan memperlakukan dia dengan baik. Tapi ternyata diperlakukan seperti itu. Itu sebenarnya kalau pandangan dari saya pribadi, itu sebenarnya kalau dijitak seperti itu ya mungkin kurang pantas begitu ya. Dan juga ada teman-teman ada yang mengatakan hal itu pantas karena yang dilakukan Heri Pras selama ini itu sebanding dengan apa yang dilakukan, bahkan itu masih kurang begitu bahasanya. Tapi saya pribadi kalau khususnya di dalam video yang disampaikan Heri Pras untuk di dalam mengkritik pengasuh salah satu pesantren itu, menurut saya tidak perlu untuk menjita sebenarnya. Cukup disuruh klarifikasi, minta maaf itu selesai menurut saya. Tapi ya mungkin teman-teman yang melakukan menjita itu ya mungkin karena emosi begitu, atau yang tidak terkontrol bahasanya seperti itu. Sebelum saya memaparkan, menjelaskan lebih jauh atau lebih panjang lebar, kita saksikan salah satu pengakuan dari Heri Pras. Kenapa kok dia datang sendiri, tidak bawa teman dari kalangan apapun? Kan dia notabene seorang pesilat atau seorang guru silat. Kenapa dia nggak bawa muridnya itu datang bersama gitu untuk jaga-jaga begitu? Kita lihat penjelasan Heri Pras kenapa dia melakukan seperti itu. Kenapa Mas Heri datang ke sana sendirian, tidak bawa tim, tidak bawa pengacara, tidak bawa polisi, dan tidak bawa apa ini itulah? Karena saya punya itikat baik, dan saya merasa kalau mereka adalah orang-orang baik. Itu yang ada di pikiran dan hati saya. Saya merasa mereka adalah orang-orang baik yang akan memperlakukan saya dengan baik karena itikat saya sudah baik. Terus apa Mas Heri tidak marah ketika diperlakukan seperti itu? Ditoel-toel. No, saya tidak marah. Mungkin dengan hal seperti itu, dengan perlakuan oknum tersebut, biar masyarakat saja yang menilai. Kalau saya memang pantas untuk diperlakukan seperti itu, ya saya terima. Karena kalau memang saya salah, jangankan ditoel gitu kan. Ketika saya mencuri, saya rela untuk dipotong tangan saya. Apalagi hanya ditoel seperti itu, ya tidak masalah. Apalagi saya datang ke sana dengan itikat baik, ya biarkan masyarakat saja yang memberikan penilaian. Kalau saya salah, ya mungkin saya pantas diperlakukan seperti itu. Ya kalau saya benar, ya Allah a'lam bishawab. Biarkan Allah saja yang membalasnya, biarkan Allah saja yang menilainya. Karena Allah lah yang maha kuasa dan Allah lah yang maha tahu atas isi hati masing-masing dari kita. Kalau kita melihat penjelasan dari Heri Pras itu, sebenarnya Heri Pras ini etikatnya atau maksudnya itu baik sebenarnya. Mengklarifikasi atau berani datang ke tempat yang sudah ditentukan begitu. Untuk datang Heri Pras, dia datang sendiri itu bagus. Sebenarnya teman-teman sebagian atau teman-teman itu pada kebanyakan yang manggil atau yang minta Heri Pras itu untuk datang ke tempat itu sudah bagus semua sebenarnya. Itu datang, mereka suruh membacakan klarifikasi, itu sudah bagus. Cuman di video yang di-shot atau yang di-syuting itu ada satu orang yang melakukan jitak kepala, itu pun sebenarnya biasa, tidak dengan kasar, dengan biasa gini aja. Sebenarnya itu ya tidak pantas, tapi hal itu masih lumrah atau biasa begitu. Makanya ada sebagian teman-teman yang mengatakan sebenarnya itu masih kurang begitu terhadap perlakuan Heri Pras selama ini terhadap Aswaj atau NU begitu ya, khususnya pada kiai-kiainya atau kepada aparat misalnya Banser begitu bahasanya. Sebenarnya menurut saya di dalam video tersebut penjelasan atau tanggapan Heri Pras atau reaksi Heri Pras terhadap salah satu pengasuh yang salaman itu, menurut saya kalau dikatakan salah 100% sebenarnya tidak salah 100%. Kan sudah saya jelaskan di dalam video saya yang sebelumnya bahwasanya memang ada pendapat dari Imam Ahmad bin Hanbal atau Hanabilah yang menyatakan kalau salaman itu musyafahah itu mutlak tidak boleh, baik ada satir atau tidak ada satir.
Sebenarnya ikuti pendapat ini ya tidak boleh, akan tetapi kekeliruan dari Harry Pras itu adalah mengeneralkan, menguniversalkan bahwasanya salaman dengan non mahram itu tidak diperbolehkan gitu, apalagi dengan bahasa bahwasanya memang beliau pengasuh yang ditanggapi oleh Harry Pras itu memakai sapu tangan atau pakai satir gitu bahasanya, antara kulitnya dia dan kulit perempuan atau wanita yang bersalaman dengan pengasuh itu. Sebenarnya kan ada khilaf di kalangan ulama tentang hal itu. Syafi'i mengatakan kalau pakai satir diperbolehkan. Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan, murid Imam Syafi'i, itu mutlak tidak boleh. Ada satir atau tidak ada satir itu tidak diperbolehkan. Sehingga mengikuti pendapat ini memang khilaf sebenarnya. Ini menurut saya suatu pembelajaran atau satu memang yang harus kita pelajari, bahwasanya ketika ada teman-teman itu mari aksen sesuatu tindakan atau pekerjaan atau waqiah yang terjadi di masyarakat, sedangkan dia notabene bukan santri, maka nanti akan menanggapinya di dalam sisi yang seharusnya ada khilaf itu dikatakan tidak khilaf. Ketika seperti itu maka nanti timbul gejolak bahwasanya kiai saya atau ustadz saya ini kan sudah mengikuti kitab yang ada atau fatwa ulama yang ada yang memang dikaji atau diistimbat dari pada Al-Quran atau hadis atau dari aqwal ulama salafun saleh. Tapi kenapa kok disalahkan begitu? Ini kan masalah sebenarnya. Oleh karena itu menurut pandangan saya pribadi, bagi teman-teman yang mau reaksan tentang masalah kejadian atau waqiyah yang berkaitan, yang bertakluk dengan satu hukum, maka seharusnya lebih hati-hati, dikaji dulu secara matang apakah ada perbedaan ulama di sana atau tidak. Ketika tidak ada perbedaan, maka pastikan hal itu tidak boleh begitu. Kalau ada perbedaan, bilang ada perbedaan, tapi saya mengikuti pendapat yang ini, menurut saya pendapat ini lebih kuat, bisa begitu. Kalau begitu maka perbedaan itu nanti bisa diterima oleh masyarakat atau reaksi itu bisa diterima oleh masyarakat, meskipun tidak akan diterima secara keseluruhan atau 100% oleh masyarakat yang pro terhadap orang yang kita kritik. Setidaknya mereka akan legowo sebagian dengan bahasa itu ilmiah begitu kajiannya. Ya selama juga tidak ada caci dan makian di sana. Kalau sesuatu kebenaran yang disampaikan dengan cacian dan makian, maka hal kebenaran itu tidak akan terlihat atau tidak akan dilihat oleh seseorang atau masyarakat dengan suatu kebenaran, tapi yang dilihat adalah suatu penghinaan atau satu kejelekan begitu. Kebenaran itu akan menjadi satu kebenaran ketika disampaikan dengan cara, dengan metode, dengan kaifiah yang benar begitu. Kalau andaikan masyarakat kita diberikan asupan ilmu seperti itu, insya Allah masyarakat kita itu akan menerima dengan pelan-pelan begitu. Mungkin itu tanggapan saya terhadap penjelasan dan klarifikasi Harry Pras kenapa dia kok datang sendiri ke tempat yang telah ditentukan untuk dia datang untuk mengklarifikasi video reaksinya terhadap salah satu pengasuh pondok pesantren itu. Saya harapkan teman-teman itu bersikap dewasa di era medsos seperti ini untuk melihat perbedaan. Selama perbedaan itu dilandasi dengan landasan ilmiah, dengan tidak cacian dan makian, maka hal itu perlu kita sikapi dengan dewasa. Beda halnya nanti kalau tidak ilmiah atau dengan cacian dan makian, maka perlu ada hal-hal yang memang tindakan lebih lanjut dari hal itu. Ya mungkin itu yang dapat kami sampaikan dari kami, kurang lebihnya assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.